Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan cleaning printer, ini harus dipastikan dulu pumpnya harus bekerja dengan normal. Ya, halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Oke, kali ini sesuai dengan judul, yaitu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri sebuah pump itu rusak atau ada kendala. Jadi, fungsi dari pump itu sendiri, biasanya untuk tipe Epson L31110, L3210 atau seri di atas dari L360 biasanya sudah menggunakan pump. Nah, jadi untuk posisi pump sendiri di sini, teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini pumpnya, dan ini merupakan tempat tank pembuangan dari tinta yang dihasilkan pada saat kita melakukan cleaning printer. Nah, jadi fungsi dari pump itu sendiri untuk menyedot tinta yang ada pada tabung printer, yang ada pada tabung print yang berada pada posisi dalam ini. Jadi kalau pumpnya keadaan normal, jadi dia bisa melakukan penyedotan dengan sempurna dan mengeluarkan tinta pada pembuangan yang berada pada belakang ini. Nah, itu dari fungsi pump Epson L31110. Dan sama juga untuk printer Epson seperti printer yang A3 atau Epson L1300 dan A3 tipe-tipe yang lain. Nah, di situ untuk printer tipe A3 itu sama juga. Jadi untuk pumpnya cuman berbeda saja untuk bentuk dari pump printernya. Nah, kalau ini untuk printer Epson L1300, dia bentuknya lebih besar. Jadi fungsinya sama juga. Jadi ketika pump ini berfungsi secara normal, maka tinta akan mengeluarkan, ya, ini dari posisi belakang ini, dia akan mengeluarkan hasil pembuangan pada saat kita melakukan cleaning. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak bagus, untuk pumpnya ini tidak berjalan normal, maka trouble yang dihasilkan pada sebuah printer bisa jadi hasilnya tidak baik atau putus-putus. Itu teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya. Biasanya hasilnya bisa seperti ini. Jadi tidak bisa melakukan cleaning secara normal. Jadi ini sangat berbahaya banget. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan cleaning kalau pumpnya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena headnya akan panas dan bisa menjadi rusak untuk tinta yang berada pada headnya itu. Jadi headnya kalau pumpnya tidak normal, berarti tidak bisa melakukan penyedotan tinta secara baik. Jadi headnya bisa panas karena tidak ada tinta yang mengalir dari tabungnya ke dalam headnya. Dia hanya, bahkan tinta yang di sini pun tidak bisa disedot, ya. Jadi tidak bisa mengalir kepada headnya, tidak bisa mensuplai aliran tinta seperti itu. Itu untuk fungsi pumpnya. Jadi untuk ciri-cirinya, kalau pumpnya rusak, ini coba saya lakukan cleaning. Jadi untuk kasus saya pada malam ini sama juga, dia mengalami pumpnya tidak bisa mengeluarkan tinta, ya. Jadi pada saat saya print tadi, tidak ada tinta yang dikeluarkan dari pembuangan yang berada pada belakang ini. Ini sangat penting untuk teman-teman harus cek, ya. Jadi ini harus kita cek dulu sebelum kita melakukan cleaning. Apalagi kita seorang teknisi, tiba-tiba kedatangan sebuah printer
hasilnya tidak bagus padahal sudah kita cleaning berkali-kali, tapi hasilnya tetap tidak mendapatkan hasil yang bagus. Dan pastikan juga headnya memang keadaan baik ya, headnya tidak rusak. Oke, sekarang kita akan coba tes print. Jadi nanti saya akan juga berikan bagaimana kita buka bagian headnya, bagian pumpnya ini kita akan buka nanti. Oke, sekarang coba saya print dulu. Coba saya cleaning ya. Jadi pada saat cleaning usahakan tinta yang berada pada tabung ini sudah terisi menurut standarnya, kira-kira ada isinya setengah ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk tintanya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan cleaning printer, ini harus dipastikan dulu pumpnya harus bekerja dengan normal. Itu yang sangat penting. Karena untuk tipe-tipe printer yang sudah menggunakan pump, kita harus memperhatikan pumpnya terlebih dahulu. Beda dengan tipe Epson L120, karena dia belum menggunakan pump. Jadi masih manual ya, jadi pumpnya ini belum ada. Jadi masih hanya menggunakan langsung dari bawah sini nih untuk dudukan pembuangan tintanya. Jadi untuk gejala printer Epson seperti ini atau Epson L31110 biasanya sangat sering terjadi kerusakan pada pumpnya. Nah, kalau ini berarti sudah bekerja dengan normal ya. Oke. Ini lagi proses cleaning, coba kita tunggu dulu sebentar. Jadi untuk pumpnya dia menyatu dengan ini, dengan dengan tempat pembuangan ini, dengan dudukannya ini ya. Jadi kalau kita buka dia sekalian sama ini nanti. Kalau kita mengganti pumpnya langsung bisa juga tanpa harus kita membuka ini untuk dudukan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini bisa mengeluarkan tinta dari tabung yang berada pada dalam printernya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kurang lebih hasilnya sudah bagus. Kita teman bisa lihat ya ini. Nah, sudah tajam banget hasilnya. Jadi sebelumnya printernya hasilnya seperti ini untuk hasil tagnya. Nah, ini untuk hasil tagnya putus-putus. Jadi kata dari usernya printernya memang headnya sebelumnya memang bagus. Jadi coba kita pastikan dulu pumpnya bekerja dengan normal. Jadi, ternyata setelah saya cek tadi pumpnya tidak bisa mengeluarkan tinta sama sekali. Jadi untuk membuka pumpnya teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, jadi tinggal dibuka saja nih. Untuk dua buah baut ini terdapat pada atas dan bawah. Ini tinggal kita buka saja. Nah, jadi pump itu seperti ini ya. Isi dalamnya seperti ini. Oke, coba saya angkat. Nah, jadi isinya cuman ini untuk tali tintanya nih. Untuk tali tintanya yang terhubung langsung di dalam tempat berhentinya sebuah head nih. Nah, jadi dia langsung ini, jadi talinya langsung terhubung ke sini. Pastikan tali yang terhubung ke dudukan head yang ini tidak lepas ya. Biasanya sering banget di sini lepas untuk talinya. Jadi sama juga, jadi pada saat kita melakukan cleaning, sedangkan yang di sini lepas, pumpnya juga tidak bekerja. Jadi ini juga diperhatikan juga, talinya harus diperhatikan. Terus pumpnya ini juga, kalau pumpnya bermasalah, jadi tidak bisa mengeluarkan hasil atau tinta yang berada pada tali belakang ini. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi isinya semacam ini saja. Talinya digulung seperti ini ya untuk pipanya. Pipa tintanya digulung saja seperti ini. Dan komponennya cuman ini. Nah, ini komponen pumpnya. Oke, nah ini. Jadi ini komponen pumpnya. Cuman terdapat satu buah gear nih yang terhubung langsung dengan gear yang ini bagian ini. Nah, langsung terhubung dengan ini. Jadi ini permasalahannya printer nih, pumpnya tadi tidak bekerja dengan normal. Jadi saya buka, saya coba putar-putarkan, perbaiki, dan ini belum sempat saya ganti juga karena saya tes dulu dan hasilnya pun tinta yang berada pada pipanya pun sudah keluar. Jadi cuman saya bersihkan dan saya bongkar ulang lagi dan sudah bisa normal kembali. Jadi ini tinggal kita pasang saja. Nah, kita pasang. Oke, kita pasang lagi. Ini bautnya harus kerap ya, jadi harus dempet ke gear yang ini, jadi dia sama-sama mutar nih. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena jadi biar tidak terjadi risiko kerusakan pada head, yang mana head itu harganya tidak murah. Bahkan sekarang untuk harga sebuah head untuk printer Epson tipe L itu dengan harga 1 juta lebih, sampai 1.400.000 kalau nggak salah. Jadi sangat disayangkan ya kalau pumpnya ini rusak. Jadi kita yang tidak tahu terus melakukan cleaning, jadi headnya malah menjadi rusak. Pastikan harus kuat. Nah, oke. Nah, jadi kalau saya putarin ini untuk gear yang atas ini, untuk gear penarik kertasnya, jadi pump yang ini ikut muter juga. Itu yang harus diperhatikan, harus saling terhubung ya, antara penarik kertas yang atas ini dengan pump yang bawah ini harus terhubung ya. Kalau tidak terhubung ya bisa jadi tidak
bisa bekerja dengan normal untuk pump ini. Nah ini, jadi ini talinya langsung terhubung ke bawah ini. Untuk dudukan pada saat kita melakukan cleaning, nah jadi langsung terhubung ke sini ya untuk talinya. Jadi masuk dari pump dan terhubung ke sini ke bawah. Jadi pada saat cleaning dia langsung disedot tinta dari tabungnya agar mengalir pada headnya. Oke teman-teman semua, seperti itu untuk video kali ini ya, sharing-sharing sedikit, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang posisinya sekarang seorang teknisi, baik itu di bagian printer, laptop ya. Semoga bermanfaat, dan kalau video ini bermanfaat tolong dibantu di subscribe, semoga channel ini terus berkembang. Oke, saya pamit dulu dan nantikan untuk video-video kita yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.